Halo, football fans. Banyak yang bilang kehilangan pemain bintang bisa jadi akhir dari kejayaan sebuah klub. Tapi, tahukah kamu? Ada beberapa tim elit Eropa yang justru membalikan anggapan itu. Mereka kehilangan pemain terbaiknya, namun tetap mampu bangkit dan bahkan meraih gelar paling prestisius, juara Liga Champions Eropa. Dalam video kali ini, kita akan membahas 7 tim hebat yang sukses mengangkat trofi si kuping besar meski sempat ditinggal oleh sang bintang utama. Apakah karena strategi pelatih, kedalaman skuad, atau mental juara yang tak tergoyahkan? Semua akan kita kupas tuntas di sini. Kisah-kisah inspiratif ini membuktikan bahwa sepak bola bukan hanya soal individu, tapi tentang kerjasama, taktik, dan ketangguhan mental. Jadi, siapa saja klub yang masuk daftar ini? Dan siapa pemain bintang yang mereka relakan demi masa depan tim? 1. Real Madrid, 2024. Di posisi pertama, tentu saja ada Real Madrid, sang raja Eropa yang kembali membuktikan mental juaranya di musim 2023-2024. Banyak yang meragukan El Real usai ditinggal Karim Benzema pada tahun 2023. Wajar saja, karena Benzema adalah aktor utama di balik kesuksesan mereka menjuarai Liga Champions 2022. Dengan lini depan yang tidak lagi diperkuat striker bintang, peluang Madrid dianggap mengecil. Namun siapa sangka, justru kepergian Benzema membuka ruang bagi bintang muda Inggris, Jude Bellingham, untuk bersinar. Bermain dari lini tengah, Bellingham mencetak 23 gol sepanjang musim dan menjadi motor serangan utama tim. Tak hanya itu, striker veteran Joselu tampil mengejutkan dan menjadi pahlawan dalam beberapa momen penting, termasuk di fase knockout. Puncaknya, Real Madrid sukses mengalahkan Borussia Dortmund di final yang digelar di Stadion Wembley, dan meraih trofi Liga Champions ke-15 mereka. Inilah bukti bahwa semangat dan kedalaman skuad bisa menutupi kehilangan pemain bintang. 2. Chelsea, 2021. Di urutan kedua ada Chelsea, yang secara mengejutkan meraih gelar Liga Champions pada musim 2020-2021, hanya beberapa tahun setelah menjual ikon mereka, Eden Hazard, ke Real Madrid. Kepergian Hazard sempat membuat fans pesimistis, apalagi setelah performa tim yang naik turun di bawah Frank Lampard. Namun, segalanya berubah saat Thomas Tuchel datang pada Januari 2021. Dengan pendekatan taktis yang rapi dan organisasi pertahanan yang solid, Chelsea menjelma jadi tim yang sangat sulit dikalahkan. Meski tanpa nama-nama besar di lini depan, Tammy Abraham dan Timo Werner tampil cukup produktif, masing-masing menyumbang 12 gol di semua kompetisi. Banyak yang tak menjagokan mereka sebagai juara, apalagi jika melihat komposisi skuad di atas kertas. Tapi berkat kolektivitas tim dan disiplin tinggi, The Blues berhasil menaklukkan Manchester City di final dan mengangkat trofi Liga Champions kedua dalam sejarah klub. Ironisnya, Hazard sendiri baru meraih gelar tersebut setahun kemudian, tapi bukan sebagai pemain kunci. 3. Liverpool, 2019. Di posisi ketiga, ada kisah luar biasa dari Liverpool. Setelah kehilangan Philippe Coutinho pada Januari 2018, banyak fans Reds yang kecewa dan pesimistis. Coutinho adalah playmaker utama mereka saat itu, dan kepergiannya ke Barcelona terasa seperti pukulan telak. Namun, keputusan Liverpool untuk melepasnya justru menjadi titik balik. Uang hasil penjualan Coutinho digunakan dengan sangat bijak. Mereka merekrut pemain kunci seperti Virgil van Dijk dan Alisson Becker, yang kemudian jadi fondasi kuat di lini belakang. Hanya setahun berselang, Liverpool berhasil membalas segalanya. Mereka menyingkirkan Barcelona secara dramatis di semifinal Liga Champions 2019 dengan kemenangan legendaris 4-0 di Anfield. Salah satu comeback terbaik dalam sejarah kompetisi. Tak hanya itu, mereka juga keluar sebagai juara usai menundukkan Tottenham di partai final. Ironisnya, Coutinho sendiri baru meraih trofi Liga Champions bersama Bayern Munchen, dan bukan sebagai pemain utama. 4. Inter Milan, 2010. Di posisi keempat, kita punya kisah epik dari Inter Milan pada musim 2009-2010. Setelah kehilangan striker andalan mereka, Zlatan Ibrahimovic, yang mencetak 66 gol dalam 117 penampilan, banyak yang mengira kekuatan Inter akan menurun drastis. Ibrahimovic hengkang ke Barcelona, klub yang saat itu sedang mendominasi Eropa. Namun, justru sebaliknya yang terjadi. Sebagai bagian dari kesepakatan transfer, Samuel Eto'o pindah ke Inter, dan kehadirannya langsung membawa dampak luar biasa. Di bawah asuhan Jose Mourinho, Inter Milan tampil luar biasa dan meraih treble bersejarah, juara Serie A, Coppa Italia, dan Liga Champions. Ironisnya, di semifinal Liga Champions,
Inter menyingkirkan Barcelona, klub yang diperkuat Ibrahimovic, dan melangkah ke final. Ibrahimovic sendiri tak pernah sekalipun memenangkan trofi Liga Champions sepanjang karirnya, sementara Inter merayakan kejayaan besar hanya semusim setelah ia pergi. 5. Barcelona, 2009. Di posisi kelima, ada Barcelona dengan kisah transisi luar biasa yang berujung kejayaan pada musim 2008-2009. Setelah menjual ikon klub Ronaldinho pada musim panas 2008, banyak yang sempat bertanya-tanya, apakah era keemasan Blaugrana telah berakhir? Namun justru sebaliknya. Itu adalah musim pertama Pep Guardiola sebagai pelatih tim utama, dan ia langsung melakukan revolusi. Pemain senior seperti Ronaldinho, Deco, dan Gianluca Zambrotta dilepas demi membentuk skuad yang lebih seimbang, energik, dan terstruktur. Dengan filosofi permainan tiki-taka yang mulai diterapkan secara penuh, Barcelona tampil dominan sepanjang musim. Mereka bukan hanya menjuarai La Liga, tapi juga Copa del Rey dan Liga Champions, alias treble winners. Dalam perjalanan menuju final, mereka menyingkirkan tim-tim besar dan memperlihatkan gaya bermain indah yang memikat dunia. Kehilangan Ronaldinho justru membuka jalan bagi generasi baru, termasuk Lionel Messi, untuk bersinar dan menulis sejarah baru bersama Barcelona. 6. AC Milan, 2007. Di posisi ke-6, kita bahas AC Milan yang bangkit dan berjaya usai ditinggal salah satu striker terbaik mereka, Andriy Shevchenko. Pada musim terakhirnya bersama Milan, Sheva mencetak 28 gol dan menjadi andalan utama di lini depan. Namun, pada tahun 2006, ia memutuskan hengkang ke Chelsea dengan status sebagai salah satu pemain termahal di dunia saat itu. Banyak yang mengira Milan akan kesulitan tanpa peraih Ballon d'Or asal Ukraina ini. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Meskipun Shevchenko gagal menemukan performa terbaiknya di Premier League, AC Milan malah menunjukkan ketangguhan mereka di Eropa. Dengan skuad yang tetap solid dan dipimpin oleh pemain seperti Kakak dan Filippo Inzaghi, Rossoneri berhasil menjuarai Liga Champions 2007 setelah menumbangkan Liverpool di partai final, sekaligus membalas kekalahan pahit 2 tahun sebelumnya di Istanbul. 7. Liverpool, 2005. Di posisi ke-7, ada Liverpool dengan salah satu kisah paling legendaris dalam sejarah Liga Champions. Setelah ditinggal striker andalan mereka, Michael Owen, yang pindah ke Real Madrid pada 2004, harapan fans terhadap The Reds cukup suram. Apalagi performa tim di Liga Inggris musim itu juga tidak meyakinkan. Mereka hanya finish di posisi kelima klasemen akhir. Namun di Eropa, segalanya berubah. Di bawah asuhan Rafael Benitez, Liverpool menjalani perjalanan magis di Liga Champions musim 2004-2005. Puncaknya adalah partai final ikonik di Istanbul, di mana mereka tertinggal 0-3 dari AC Milan pada babak pertama, hanya untuk bangkit secara luar biasa dan menyamakan skor 3-3, sebelum akhirnya menang lewat adu penalti. Sementara itu, karir Owen di Real Madrid tidak berjalan mulus. Ia hanya bertahan 1 musim dan gagal memenuhi ekspektasi. Sebaliknya, Liverpool membuktikan bahwa kehilangan pemain bintang bukan akhir dari segalanya. Terkadang, itu justru awal dari keajaiban. Itulah 7 tim besar Eropa yang membuktikan bahwa kehilangan pemain bintang bukanlah akhir dari segalanya. Justru, dalam banyak kasus, kepergian satu sosok besar membuka jalan bagi restrukturisasi tim, kemunculan pemain baru, dan bahkan prestasi yang lebih tinggi. Dari Real Madrid tanpa Benzema hingga Liverpool yang bangkit setelah ditinggal Owen, semuanya menunjukkan bahwa kekuatan sejati sebuah klub terletak pada kolektivitas, visi jangka panjang, dan kepemimpinan yang tepat. Dalam sepak bola, perubahan adalah hal yang tak terhindarkan. Pemain datang dan pergi, tapi semangat tim dan mental juara harus tetap hidup. Dan 7 tim ini sudah memberi kita pelajaran bahwa yang terpenting bukan siapa yang pergi, tapi bagaimana cara tim bangkit dan terus melangkah. Kalau kamu suka dengan kisah inspiratif seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update video terbaru seputar dunia sepak bola. Sampai jumpa di video selanjutnya.